MPDI. Terima kasih kepada Ibu Ani Sofiani MPD. Ini belum ada ibu bapaknya, ibu dan bapak yang bisa hadir pada malam ini. Baik, saya perkenalkan, nama saya adalah Cahya Sari, yang hari ini berperan sebagai host. Moderatornya adalah Ibu Latifah ST, kemudian presenternya adalah Bapak Haji Sefroni Hidayat MPDI. Baik, nanti untuk acara meeting hari ini, yang harus diperhatikan adalah pada saat presenter menyampaikan presensinya, ya, diharapkan semua mic-nya dimatikan. Kalau bisa video tetap dinyalakan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan acara ini kepada moderator. Mangga Ibu Lala. Terima kasih Ibu Cahya selaku host. Saya akan memperkenalkan presenter kita kali ini, yaitu Bapak Haji Sefroni Hidayat MPDI. Dan tema hari ini yaitu Marhaban ya Ramadan. Berikut biodata dari Bapak Haji Sefroni. Nama Bapak Haji Sefroni Hidayat MPDI, tanggal lahirnya Cianjur 11 Mei 1968, alamat rumah sekarang, alamat rumahnya Jalan Terusan Cipatik nomor 15, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Saat ini menjabat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kabupaten Bandung Barat, jabatan di Pramuka sebagai Ketua Kuaran Soreang, Andalan Kuarca Bandung, sebagai Pengurus Pusdiklat Cab Parahyangan Kabupaten Bandung, sebagai Mabigus Min 2 Kabupaten Bandung Barat, sebagai organisasi lainnya, sebagai pengurus dari PWMA Jabar, sebagai sekretaris KKMI Jabar, sebagai Waketum MUI Kabupaten Bandung, sebagai DMI, IPHI, BKPRMI Kabupaten Bandung, dan mempunyai moto, jadilah manusia yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Nah, untuk itu saya persilahkan Bapak untuk mempresentasikan meeting hari ini, malam ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lala sebagai moderator, Ibu Cahya Sari selaku host, juga Ibu Ani sesama instruktur, juga Bapak Ibu yang hadir di room Zoom meeting ini. Dicek dulu ini suaranya kira-kira jelas kedengaran? Jelas, Bu Lala. Ya. Bu Lala, saya nggak bisa share screen karena katanya di sini yang bikinnya tadi Bu Lala, jadi nggak bisa share screen untuk PowerPoint Bapak. Oh gitu? Ya. Kalau gitu bisa di status saya di C-host-kan aja, C-host. Biar nanti saya sendiri yang share screen-nya. Udah, punten di situ saya tidak bisa, ini nggak ada aksesnya. Di C-host-kan sama Bu Lala yang Pak Sefroni Hidayatnya. Statusnya. Sambil berjalan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama hadir di room Zoom meeting bertatap maya melalui Zoom meeting dalam rangka kita bersama-sama thalabul ilmi tentunya. Ya, thalabul ilmi cara baru gitu ya, di mana pada suasana saat ini dunia sedang terkena wabah COVID-19 sehingga kita diharuskan menjaga jarak. Dan pertemuan sekarang ini bukan menjaga jarak lagi nih, tapi pertemuan jarak jauh. Ya. Antara Bandung, Cikampek ya. Bu Ani sendiri Cikampek ya, Bu Ani. Iya. Bu Lala. Jadi, tapi alhamdulillah atas kemajuan teknologi ini kita dapat sama-sama memanfaatkan. Walaupun mungkin kita ini termasuk generasi kolonial ya, bukan generasi milenial. Tapi alhamdulillah kita bisa menikmati kemajuan zaman ini, kecanggihan zaman ini, sehingga sekalipun kita berjauhan, kita bisa berkomunikasi. Tentunya hal ini harus kita manfaatkan bersama. Mengisyaratkan carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Ya, padahal syariat Islam disyariatkan di Arab Saudi, Timur Tengah. Tapi kenapa Rasul malah disuruh mencarinya ke negeri Cina? Ini menandakan bahwa mencari ilmu itu tanpa batas ruang, tempat, ya, dan waktu. Ya. Tutlubul ilma minal mahdi adalah dicarilah ilmu sejak turun dari buayan hingga masuk dalam lubang lahat, baru berhenti. Ya, silahkan dibuka PowerPoint-nya. Pada kesempatan yang baik ini, saya membantu ibu-ibu yang luar biasa ini, ya, emak-emak yang super ini, masih masih menyempatkan waktu untuk meningkatkan kompetensi, khususnya kita sama-sama tenaga pendidik, ya, tidak ingin ketinggalan nampaknya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, walaupun mungkin melalui dunia maya seperti ini. Suatu saat mudah-mudahan nanti bisa kopi darat ya, bertemu di darat begitu, bersama-sama. Kita sering mendengar marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Artinya selamat datang wahai bulan Ramadan. Apakah hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Walaupun secara tidak langsung Rasulullah memerintahkan, tapi beliau melaksanakan hal tersebut tercermin dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Jadi untuk sampai ke bulan Ramadan itu kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya segalanya. Ya, sehingga dari mulai bulan Rajab itu sudah memohon kepada Allah. Berkahilah, berkahilah, sampaikanlah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita raih, ya, kalau kita mengetahui dan kita mau melaksanakannya tentunya. Nah, saum Ramadan ini
disyariatkan kepada kita umat Islam melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriyah. Setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tahun kedua Hijriyah diwajibkanlah saum Ramadan. Nah, dalam Al-Quran bisa kita lihat dasar pelaksanaan Ramadan. Pertama Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada beberapa pernyataan atau ikhbar namanya. Jadi diwajibkan kepadamu berpuasa. Ini menjadi dasar, ya. Kemudian yang kedua, bahwa puasa Ramadan ini bukan hanya kepada kita, ternyata diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sejak Nabi Adam alaihissalam diutus sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, sebagai Rasul, beliau juga melaksanakan saum. Walaupun saumnya berbeda dengan kita, caranya, karakternya. Nabi Adam saumnya itu wisal, selama 40 hari tidak pernah sahur, tidak pernah berbuka puasa. Terus saum selama 40 hari. Karena memang secara fisik juga Nabi Adam itu kuat, ya. Secara fisiknya kuat. Sehingga ada riwayat yang menyebutkan tinggi badan Nabi Adam itu 17 hasta. Kalau satu hasta 50 cm saja kali 17 berarti gitu ya. Itu sudah berapa tingginya Nabi Adam itu. Kemudian diwajibkanlah kepada kita umat Islam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Umat-umat terdahulu juga sama melaksanakan saum, tapi kadang-kadang mereka merubah-ubah waktu katanya. Ketika misalnya Ramadan itu jatuh pada musim panas, mereka tidak mau melakukan, tapi mereka memindahkan ke musim dingin seperti itu. Sehingga mereka berani merubah-ubah, ya, mengubah-ubah syariat Islam, syariat agama Allah. Kalau kita konsekuen, kalau kita komitmen, ya, ketika ibadah saum di musim panas lakukan, di musim dingin pun demikian. Yang penting kita sesuai dengan perintahnya bahwa puasa Ramadan dilaksanakan di bulan Ramadan. Begitu. Tujuan utama dari pelaksanaan ibadah saum la'allakum tattaqun. Ya, supaya kamu semua bertakwa kepada Allah. Jadi untuk mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah saum ini. Karena kita dapat merasakan bagaimana dekatnya dengan Allah ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum, ya. Walaupun kita sendirian tanpa ada orang lain, kita tidak berani berbuat curang, ya. Sebetulnya berdampingan orang lain berwudu misalnya, bisa saja kita sambil berkumur minum air, tapi kan nggak berani. Walaupun orang lain nggak bakalan tahu, ya. Tapi kita yakin Allah Maha Tahu, Allah melihat. Kita nggak berani. Nah, hendaklah hal-hal seperti ini berlanjut begitu, ya, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada lagi orang yang berani korupsi, nepotisme, ya, kolusi, gitu kan? Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Tidak ada lagi orang yang berani curang, gitu kan, mencuri dan sebagainya, ya, karena Allah Maha Tahu. Tapi kadang-kadang dekatnya dengan Allah hanya di bulan Ramadan saja. Masuk ke bulan berikutnya kembali ke asal. Ini yang disayangkan barangkali, ya. Makanya Ramadan itu sering disebut pusdiklat. Bulan pusdiklat, bulan pusat pendidikan dan latihan. Kita dilatih untuk jujur, dilatih untuk sabar, ya, dilatih untuk disiplin, waktu, dan sebagainya. Nah, hendaklah latihan-latihan tadi berlanjut. Kemudian ayat yang kedua, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Di sana ada kata falyasum. Waman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu falyasum maka berpuasa.
Mohon maaf, coba di slide yang keduanya, Bu. Berikutnya di slide yang kedua. Ya, itu. Lanjut. Berikutnya. Nah, dalam hadis Rasul dikatakan, qad ja'akumur Ramadan. Telah datang kepadamu Ramadan. Syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Telah mewajibkan Allah kepadamu berpuasa. Tuftahu fiha babul jannah, dibukakan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Artinya Allah membukakan pintu-pintu kebaikan jalan menuju surga di bulan Ramadan. Karena sampai saat ini surga belum dibuka. Ya, yang punya kunci surga itu Rasulullah SAW. Yang pertama kali membuka surga itu Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang itu surga belum dibuka. Maksudnya dibuka pintu surga di sini adalah jalan-jalan kebaikan menuju surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupnya itu digembok gitu ya, pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Nah, wa tughalu fi syayatin, bahkan tidak cukup itu, setan-setan pun dibelenggu pada bulan Ramadan itu. Nah, lalu kenapa kita kadang-kadang di bulan Ramadan merasa ada hal-hal yang ya nyeleneh-nyeleneh gitu kan? Kadang-kadang banyak kejadian di bulan Ramadan, mereka makan minum di siang hari hanya kelihatan kakinya saja. Nah, itu bukan setan yang mengganggu, tapi tabiat orang tersebut, karakter orang tersebut yang sudah sekian lama mengikuti hawa nafsunya selama setahun, itu ya susah untuk dihilangkan gitu kan. Sudah kebiasaannya bebas, leluasa, makan di siang hari, tiba-tiba berpuasa, waduh berat sekali itu rasanya bagi orang-orang. Tapi bagi orang yang bertakwa ini dinikmati semuanya, disadari bahwa itu adalah kewajiban, itu adalah perintah Allah. Gitu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Barang siapa yang melakukan beribadah di malam itu bertepatan dengan malam Qadar, yang disebut malam Qadar, maka dia akan memperoleh pahala sama dengan ibadah 1000 tahun. Ibadah 83 tahun kurang lebih ya, 1000 tahun itu. 1000 bulan, mohon maaf, 1000 bulan ya. Jadi 83 tahun, 84 tahun. Ya, kita saja ketika usianya sampai 60 atau 70 misalnya, itu belum tentu bisa full ibadah sebanyak usia kita. Dipotong masa balik, dipotong juga dengan ya hari-hari kita kadang-kadang kan luput dari ibadah itu ya. Orang bijak itu membagi waktu 3 dari 24 jam itu. 8 jam untuk beribadah kepada Allah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk berusaha, kasab, ikhtiar. Ya. Ibadah itu 8 jam harusnya dari 24 jam itu. Ini ibadah yang pokok saja, sholat. Kalau kita introspeksi ya, rata-rata sholat itu ya cepat-cepat ya. Nggak ada yang sampai 10 menit lah. 5 menit selesai itu sholat. Kalau 5 menit rata-rata, kali 5 kali dalam sehari semalam, hanya 25 menit. 30 menit pun tidak itu. Ya, sholat. Ya, ditambah zikir dan sebagainya. Jadi dari 8 jam itu, berapa jam sebetulnya waktu yang dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah? Masya Allah ya. Sisanya kemana? Mungkin digunakan hal-hal yang sia-sia saja, ya. Yang sia-sia saja. Kalau kita buka WA misalnya setengah jam itu nggak terasa, 2 jam itu nggak terasa. Tapi kalau tadarus Al-Quran, baru 5 menit, 10 menit saja sudah ngantuk gitu bawaannya. Nah ini barangkali yang harus kita latih selama Ramadan dengan harapan menjadi bekal menuju bulan-bulan berikutnya selama setahun. Ya, oke lanjut Bu, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini juga ada sebuah hadis, man pariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang merasa bahagia dengan masuknya di bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nah, jadi rasa bahagia ini yang harus kita tanamkan. Jangan sebaliknya mau masuk Ramadan malah stres begitu ya.
Masuk ke Ramadan stres, bingung ini, harus makan sahur, harus bangun malam, menunya juga harus ganti-ganti, kata ibu kan mungkin bingung juga ini menu bulan Ramadan apa gitu ya, biar nanti sahurnya semangat dan sebagainya. Bahkan mungkin orang-orang yang jualan cendol, ya, kalau di Cikampek cendolnya cendol sama Pak. Ya, ketika yang jualan cendol di siang hari itu kan favorit ya makanan cendol. Tapi ketika bulan puasa, wow dia bingung, aduh gimana cendol saya nggak laku ini kalau begini. Ya, jadi kadang-kadang dibikin stres. Padahal Allah memberikan jalan lain. Ya, tinggal pinter-pinternya saja. Nah, mari kita sambut gembira dengan penuh sukacita dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini Allah melipat gandakan pahala amal kita. Kalau dalam bulan-bulan biasa berbuat satu kebaikan Allah membalas dengan 10 kali lipat, ya. Asyru bi asri amsalihah. Dengan 10 derajat gitu ya. 10 kali lipat dari perbuatan tersebut. Tapi di bulan Ramadan mulai 1000 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang tidak ada taranya sesuai dengan keikhlasan kita melakukan amal tersebut. Jadi di bulan Ramadan ini luar biasa. Kita akan meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Manfaatkanlah kesempatan ini, ya. Karena tidak mungkin dan tidak menjamin bahwa Ramadan yang akan datang kita masih bisa menikmati Ramadan. Oleh sebab itu kita sambut gembira dengan penuh sukacita. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan rasa gembira kita ya dengan hadirnya bulan Ramadan? Kita lihat di slide berikutnya. Pertama, mempersiapkan diri lahir batin. Tadi itu, mental dan fisik kita siapkan. Kalau merasa sakit, cepat berobat, periksa. Apa penyakit kita ini? Karena kadang-kadang orang yang biasa-biasa ketika datang Ramadan menjadi kambuh, kumat penyakit mahnya malah. Jadi alasan nggak puasa karena saya mah gitu kan. Tiba-tiba itu. Karena mah juga bisa timbul dari pikiran yang memang stres ya, atau depresi. Demikian juga batiniah kita siapkan, mental kita siapkan, sehingga kita betul-betul siap menghadapi Ramadan ini. Yang kedua, pelajari dan dalami kembali bab puasa. Jangan-jangan karena ini amalan setahun sekali, mungkin saja ya, tidak mustahil kita lupa juga ini. Lupa. Karena kalau kita tidak tahu apa atau lupa, sehingga kita bisa terjerumus kepada hal tersebut, bisa batal puasanya. Makanya pelajari kembali, buka-buka lagi buku, ya, buka lagi kitab-kitab fikih tentang ketentuan Ramadan, agar ibadah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu yang harus kita tanamkan. Nah, karena di samping yang membatalkan ibadah saum, di samping yang bersifat fisik ya, yang bersifat kasat mata, semacam makan, minum gitu kan, kemudian hubungan suami istri, itu membatalkan ibadah saum kan. Juga ada hal-hal yang secara batiniah batal puasanya. Puasanya jadi dari pagi sampai sore tamat, tapi pahalanya 0 begitu. Ibarat orang yang menanam menanam padi ya, jadi padinya itu jadi, tapi kosong, tidak berisi. Nah, sama juga puasa ini. Makanya Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi aswaju. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena selama ia berpuasa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi bukan yang bersifat fisik, bukan yang bersifat kasat mata. Ada 5 hal yang membatalkan ibadah saum secara batiniah. Apa itu? Pertama, berbohong. Berbohong itu kan tidak menimbulkan seseorang menjadi kenyang atau menghilangkan rasa haus, berbohong itu. Ya, al-kizbu, berbohong. Yang kedua, bersumpah palsu. Al-yaminul ghamus. Hati-hati itu. Sumpah palsu ketika sedang berpuasa. Bersumpah padahal bohong. Itu bisa batal tuh. Sumpah palsu.
Kemudian an-namimah, ngadu-ngadu orang lain, itu juga bisa membatalkan saum. Ya. Kemudian apa? An-nadhr bisyahwat, melihat disertai dengan syahwat dan perasaan. Itu juga dapat membatalkan saum. Ya. Apalagi itu? 4 persen ya. Berbohong, berbicara bohong, sumpah palsu, ngadu-ngadu orang lain, ya, kemudian melihat disertai dengan syahwat. Ya. Satu lagi apa tuh? Jadi ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Pahalanya yang batal itu. Tidak jadi ya. Ya. Kita lanjut dulu ya. Saya lupa satu lagi. Karena setahun sekali ya. Ini waktunya Bu Lala. Kira-kira saya berapa menit lagi? Takut kebablasan ini. Kemudian yang ketiga, membersihkan jiwa raga. Ketika menjelang saum banyak orang yang saling bermaaf-maafan dulu. Memang harus seperti itu. Karena kenapa? Bulan Ramadan itu bulan suci disebutnya. Bulan suci Ramadan. Bahkan Sayyidu Syuhur, rajanya dari berbagai bulan yang ada, bulan Ramadan ini. Karena bulan suci, maka kita juga harus bersuci, ya masuknya itu. Masuk ke bulan suci itu kita harus dalam keadaan suci. Suci lahiriah, suci batiniah, suci jiwa, suci raga. Ya, suci jiwa ini berarti kita harus saling membebaskan dosa-dosa dan kesalahan. Kalau suci badan ya jelas mandi ya. Makanya disunahkan juga menjelang saum Ramadan kita berkuramas dan sebagainya gitu kan, kuramas ya. Kemudian ajam. Ajam itu artinya bermaksud. Kalau niat itu kan langsung dikerjakan, kalau ajam untuk waktu yang akan datang. Kita berajam dalam hati, bermaksud dengan kuat, yang kuat dalam hati, untuk meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Misalnya melalui kajian-kajian atau taklim, melakukan sholat taraweh, kita ajak. Misalnya punya hutang, kodok, maaf Bu, itu kepijit barangkali. Kita punya hutang qada saum, maka segera bayar. Karena kalau qada saum kita yang batal belum dibayar, ya, belum qada, maka jadi double nantinya. Harus bayar saum dengan melakukan puasa, juga membayar fidyah, ya, tebusan. Jadi double nantinya. Nah, kemudian yang terakhir, yakini bahwa di dalam saum Ramadan terdapat hikmah yang besar di balik diwajibkannya ibadah saum, ya, diantaranya akan memperoleh kesehatan yang maksimal. Rasulullah menjanjikan sumu tasihu, gitu kan, berpuasalah maka niscaya akan sehat, gitu kan. Berpuasalah niscaya akan sehat. Sumu tasihu. Ya, terima kasih Bu. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Melalui ibadah saum kita akan sehat. Kalau hari-hari biasa, ya hari-hari biasa mungkin makanan yang masuk ke tubuh kita ini tidak karuan lah gitu. Pagi-pagi makan bubur, selang agak siang dikit makan kupat tahu gitu kan, belum lagi nasi goreng, terus makan bakso, siang-siang makan cendol dan sebagainya. Terus gitu kan berdatangan, saling bergantian makanan masuk ke tubuh kita, ke perut kita, ke lambung kita, sehingga pencernaan dalam tubuh kita ini tidak istirahat ya terus-menerus. Tapi ketika saum, pencernaan kita itu akan sempurna menggiling makanan itu, ya, karena dibutuhkan 8 jam itu untuk proses pencernaan yang sempurna. Sehingga di bulan Ramadan makanan yang kita cerna akan tersalurkan ke tubuh-tubuh kita, ya, menjadi waktosna sakedap deui. Siap. Berapa menit nih Bu? Abu 10 langkung opat.
Mohon sabar menit deh, waktu Kang Abdi. Atau Nanti ada dialog mungkin ya. Kita beri kesempatan untuk tanya jawab ya. Baik, inilah bukti bahwa ibadah saum itu menimbulkan sehat. Hadis-hadis ini ada terjemahnya, lambung bermasalah maka semua organ akan bermasalah. Bermula dari lambung dulu itu, ya. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari Muslim, orang beriman makan dalam 1 usus, sedangkan orang kafir makan dalam 7 usus. Jadi orang Islam itu tidak berlebihan makan itu, secukupnya aja, ya. Dilanjut Bu, slide-nya kita kebut. Sedikit lagi sebetulnya ya. Di slide berikutnya disebutkan bahwa Dr. Yuri, ya, Direktur Bagian Diet pada Rumah Sakit Jiwa Moskow, mengatakan apakah penemuan terpenting pada abad ini? Jam radioaktif, bom ekset. Menurut pendapat saya, katanya, penemuan terbesar dalam abad ini ialah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda secara fisik, mental, dan spiritual melalui puasa yang rasional. Nah, jadi orang-orang non-muslim juga banyak yang mengakui tentang kehebatan dari ibadah puasa ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita sambut dengan penuh sukacita, dengan rasa gembira dengan hadirnya Ramadan, sehingga kita bisa meraih hikmah-hikmah yang utama dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut kalau ada dialog, tanya jawab, saran, pendapat, koreksi ya. Kita silahkan untuk dipandu dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah mempresentasikan. Baiklah, kita kembali ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi pertama, silahkan 2 orang dulu ini. Ada yang bertanya, silahkan. Boleh ditutup dulu itunya Bu, share screen-nya. Iya. Melalui chat juga boleh, mau bertanya melalui chat juga boleh. Silakan. Bapak, saya boleh bertanya? Mangga, silakan Bu. Sekarang kan lagi musim ini apa ya, musim vaksin ya Pak ya. Ada sebagian yang divaksinnya itu bulan puasa. Jadi itu sebenarnya itu kan agak ramai juga tuh di awal-awal kemarin vaksin. Nanti yang vaksin keduanya pas bulan puasa itu sebenarnya secara agamanya gimana tuh Pak? Boleh atau tidak? Pada saat hari itu dia puasa atau batal gitu? Atau tetap puasa walaupun mungkin hukumnya batal atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Boleh. Sama-sama. Ditampung dulu Bu, silakan. Kayaknya satu aja dulu Pak. Waktunya begitu. Takutnya mati jumnya. Siap, Bangga. Pertanyaan dari Ibu siapa barusan? Cahyasari Pak. Ibu saya ya, saya nggak ini. Mengenai hukum vaksin di bulan Ramadan atau dalam keadaan saum ya, itu tidak membatalkan saum. Ya, menurut para ahli fikih, ulama-ulama fikih tidak membatalkan saum. Kenapa? Karena masuknya zat benda dunia ke dalam tubuh kita yang membatalkan ibadah saum itu yang melalui lubang-lubang yang sudah ada, mulut, hidung, telinga, dubur gitu ya. Nah itu bisa membatalkan saum. Tapi kalau masuk ke pori-pori atau masuk ke kulit seperti disuntik gitu,
Itu menurut para pakar, menurut para ulama itu tidak membatalkan ibadah saum kita, gitu. Begitu Bu, yang saya ketahui. Ya. Ya, terima kasih ya Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya Pak, mau bertanya Pak. Ada lagi yang bertanya? Kan. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau bertanya. Seninya online. Ya. Gimana cara mengendalikan agar emosi kita tidak ini Pak, tidak marah-marah, tidak ini. Gimana tuh Pak caranya Pak? Agar waktu puasa itu bisa menahan diri gitu dari marah-marah. Gimana Pak? Ya. Terus apa hukumnya kalau puasa marah-marah gitu Pak? Iya, baik. Gimana Bu Lala langsung? Langsung saya dijawab? Enggak Bapak. Ya, ya. Pertanyaan dari Bu Kokom Komalasari ya. Bu Kokom dari mana ini? Dari SMA N1 Jatisari Pak. Oh ya, alhamdulillah. Masih satu ini ya, satu institusi. Bagaimana cara menahan marah? Dalam ajaran kita, dalam ajaran agama Islam, Rasulullah mengajarkan la taghdab, jangan marah, jangan marah. Dan apabila kamu marah, maka segeralah wudu, begitu Bu. Ya. Kenapa? Karena marah itu katanya datangnya dari syaitan. Syaitan itu tercipta dari api. Api bisa padam kalau kena air, gitu ya. Kemudian ada juga resep kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Gitu kan, ketika duduk masih marah juga, tertidurlah tuh, gitu ya. Maka tidurlah gitu. Jadi ya artinya dalam agama Islam ya namanya marah itu manusiawi juga, ya sifat manusia. Ada marah, ada sedih, ada bahagia, gitu kan. Mungkin saja gitu. Tapi kita harus ingat bahwa marah itu adalah setan mengendalikan. Apabila seseorang marah, setan yang mengendalikan. Sedangkan setan itu musuh kita. Masa kita mau tunduk kepada musuh gitu kan? Harus dilawan gitu kan? Harus dilawan, harus ditentang. Jangan sampai ikut kepada ajakan musuh kan? Masa iya gitu? Musuh mau dituruti. Kita sadar, kita ingat, kita sadar marah itu adalah ajakan setan. Setan adalah musuh yang nyata. Harus kita lawan gitu aja. Ya, upaya-upaya lain tadi. Segeralah berwudu kata Rasul. Ya. Segeralah berwudu, dengan wudu insya Allah masih marah juga wudu lagi, masih marah wudu lagi, ya seperti itulah ya, maka wudulah segera. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa begitu, kita harus mengedepankan rasional gitu kan, rasional. Kalau kita marah itu kan Imam Ghazali menyarankan coba kamu dekati cermin. Kalau kita sedang marah, dekati cermin. Bagaimana keadaan wajah kita sedang marah? Apakah masih cantik? Apakah masih kelihatan bagus gitu? Kalau sedang marah, jelas-jelas kan tidak akan. Pasti akan seram sekali. Ya. Serem. Begitu. Mungkin itu Bu ya? Iya. Apakah melalui saum misalnya bisa mengurangi rasa marah? Insya Allah, ya. Karena dengan marah itu kita sadar bahkan merusak ibadah saum kita, merusak pahalanya tadi itu, ya. Dengan ibadah saum itu, maka akan terkendali emosi kita melalui saum, insya Allah. Begitu mungkin Bu Kokom ya. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Pak. Terima kasih sudah menjelaskan pertanyaan Kokom. Apakah ada yang bertanya lagi untuk sesi berikutnya, sesi kedua? Tidak ada ya? Oh ngitanya, waktunya. Iya Pak. Maklum Pak, ibu-ibu. Iya, Bapak. Jam istirahat. Ini saya akan sampaikan dulu hasil meeting malam ini. Kesimpulannya,
Marhaban ya Ramadan, yaitu bulan suci yang penuh berkah. Pintu surga telah dibuka, setan-setan dibelenggu. Malam terdapat sebuah malam yang lebih baik dibanding 1000 malam. Bulan suci Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ada beberapa hal yang membatalkan puasa, diantaranya berbohong, bersumpah palsu, mengadu domba, syahwat atau melihat yang disertai dengan syahwat. Demikianlah meeting malam ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Cahya selaku host. Terima kasih Ibu Lala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada malam ini akhirnya bisa terlaksana, dan ada beberapa kendala karena ada di beberapa daerah yang mati lampu, sehingga tadi beberapa keluar Pak ya. Bu Ani itu sempat keluar, Bu Wawa terus masuk lagi karena memang mati lampu di daerah Cikampek yang perumahannya Bu Ani ya. Kemudian juga ada apa sih namanya tadi tempat terputus, saya juga sempat terlempar keluar. Tapi alhamdulillah akhirnya kita selesai hari ini. Mari kita tutup acara malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Refroni Hidayat atas ilmu yang diberikannya malam ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan nih malam-malam sampai akhir akhir meeting, walaupun dengan berbagai kendala. Terima kasih banyak Ibu Kokom, Ibu Lala, Bu Siti Jelewat, Bu Cucim, Bu Ani. Bu Ani terlempar lagi, masuk terlempar lagi. Terima kasih banyak. Mangga yang mau istirahat boleh langsung live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live ya Bu ya. Ya, mangga. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Sukses selalu. Ya. Aduh. Bu Kokom di situ cerah sekali.